warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di acara Pensionpreneur Siapa Takut. Kali ini saya sendiri nih ya. Saya sedang berkunjung ke Kuningan ya. Kuningan ke tempat seorang pengusaha yang notabene merupakan juga seorang pensionpreneur. Sahabat-sahabat sekalian, tentu dalam program ini kita akan fokus ke tiga hal. Satu adalah inspirasi. Saya akan menggali inspirasi dari tokoh atau narasumber kali ini, dan informasi bisnis apa sih yang dia lakukan. Yang paling penting tentu peluang ya, peluang buat sahabat-sahabat yang bisa diambil dari narasumber kali ini ya. Saya mendapatkan narasumber kali ini adalah seorang pengusaha ya, pengusaha rotan. Tentu kalau bicara rotan tak kenal, Kuningan Cirebon itu adalah satu daerah yang dekat ya dengan Pak Rosasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banget nih ya, kesempatannya. Jadi saya tadi udah lihat-lihat ya rotannya, ini fully rotan nih ceritanya ya gitu. Fully rotan, jadi mejanya, kursinya. Kita nih bicara, saya manggil Akang aja kali ya? Ya, silakan. Kalau Bapak ketuaan ya. Ketuaan. Kang, ini kita programnya Pensionpreneur Siapa Takut nih ceritanya ya. Kalau bicara pensiun, tentu mereka pernah bekerja. Betul. Akang pernah bekerja juga gitu? Pernah Tapi saya nggak percaya deh kelihatannya. Ya, ya, betul. Gimana Kang? Saya pernah kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Oke. Itu dari mulai tahun 91 91 ya, sampai 95, 96. 96 kurang lebih 7 ya? 7 tahun. 7 tahun. Kalau boleh tahu perusahaan apa tuh Kang? Saya itu di rumah sakit, Pak. Serius? serius. Makanya mungkin aneh ya orang rumah sakit kok bisa jadi kerotan. Rumah sakit rotan sama. Jadi bukan sesuatu hal yang biasa ya, gitu. Betul. Tapi inilah yang kita cari nih Kang, konsepnya inspirasi ya gitu. Ya. Kang, Akang dulu di rumah sakit. Bagian apa Kang kalau boleh? Nyuntik? Oh enggak. Oh enggak. Karena Jangan takut dengan suntik nih. saya background saya bukan dari kesehatannya, tapi okay. saya dari administratifnya. Administrasi, oke. Jadi Kang Rosasi 7 tahun bekerja di rumah sakit di bagian administrasi. Kalau bicara administrasi tentu bicara tentang manajemen. Tapi bagi saya seorang Kang Rosasi 7 tahun bekerja belum resign. Ada apa Kang? Dipecat apa enggak nih? Enggak. Gini, jadi intinya pada saat kita bekerja itu kan itu satu bentuk bahwa kita nyari pengalaman di situ. Gitu. Kita biasa dididik di situ untuk selalu kerja tepat waktu. Dididik untuk siap menerima apapun target atau termasuk diomelin sama pimpinan. Pernah juga. Waduh, seorang big bossnya rotannya gitu, sempat juga kena marah sama bosnya. Betul. Tapi kalau boleh tahu kan, apa sih alasan Akang yang menjadi latar belakang Akang risau? Kan kalau bicara orang bilang kan bekerja itu sangat comfort zone ceritanya gitu. Gaji tiap bulannya kan gitu. Ya? Betul. Terus Akang di Jakarta, saya yakin lah Jakarta pasti standarnya lebih tinggi daripada Kuningan atau Cirebon ya. Betul. Tapi kenapa Kang? Ya, jadi intinya mungkin pertama udah garis dari sananya saya harus diakhiri endingnya. Kalau itu mas saya nggak bisa. Saya kan sahabat-sahabat kalau gitu mas saya nggak bisa jawab lagi deh. Kalau udah garis, oke, garisnya lurus atau belok-belok kan? Belok-belok. Selain garis itu apa sih kan yang benar-benar jadi dasarnya? Ya, jadi pada saat saya bekerja itu saya punya mimpi bahwa suatu saat mungkin saya harus mencoba sesuatu. Tidak hanya bekerja, mungkin pada saat itu hanya berpikir saya bisa nggak kalau bekerja sambil bisnis. Satu ya. Jadi Akang udah mulai berpikir ya, bekerja sambil bisnis. Ya, betul. Jadi kalau begitu Akang udah mulai curi-curi waktu dong? Ya, betul. Curi waktu. Betul. Tapi bukan korupsi waktu bukan, ya, bukan ya, korupsi gitu. waktu. Apa yang Akang, kenapa harus sambil bekerja sambil bisnis? Kenapa? Ya, jadi pada saat saya bekerja, saya coba bisnis. Jadi kalau saya pulang kerja, saya coba untuk bisnis sesuatu di daerah Pasar Cipulir. Dan ternyata setelah kita evaluasi hasil per bulannya itu ternyata
agak mendingan, agak lumayan. Nah, ini awal cerita kelihatannya. Sahabat-sahabat, ini awal cerita dari kamu kesaksi. Ada semacam satu impian, yang kedua ingin coba-coba, yang ketiga bisa lebih dapat gede, kenapa enggak? Ya, betul. Betul. Apa kalau boleh tahu bisnisnya Kang? Pada saat saya bekerja di rumah sakit, saya kan kena shift. Jadi saya kerja dari jam 8 pagi, saya pulang itu sekitar jam 3. Setelah jam 3, saya buka ya, Kang free. betul. Saya kerja di rumah sakit, saya pakai dasi. Setelah jam 3 saya buka dasi, naik metro mini arah Cipulir. Wow, serius? Serius. Jadi sampai Cipulir saya punya orang Kuningan itu kebanyakan kalau di Jakarta itu usahanya kalau nggak bubur kacang, dia jualan rokok yang di pinggir-pinggir jalan itu, di atas trotoar ya. Gitu. Dan saya juga memulai bisnis itu dengan itu. Saya ngikutin gayanya orang Kuningan karena memang saya dilahirkan dari Kuningan. Jadi saya jualan pagi kerja, sore jualan rokok. Dan ternyata cukup lumayan. Kalau hasilnya cukup lumayan, gitu. Bisa bantu nambah-nambah gaji. Gaji? Jadi pendapatan. Jadi 2 ya. Betul. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. Betul, kata orang bilang double ganda. Oke. Ya. Baik. Ya, dan berarti kita cukup dulu nih. Iya, boleh. Karena cerita dari Kang Nofri luar biasa bagi saya gitu. Baik sahabat-sahabat, dari segmen 1 aja saya udah nggak paham ya mau mendalami lagi. Tapi prinsipnya bagi saya bagi seorang Kang Saksi, beliau tidak semudah atau senyaman sekarang ya. Ini adalah kesalahan persepsi. Beliau juga pernah bekerja, tapi beliau sempat sambil bekerja berbisnis. Inilah cikal bakal beliau menjadi seorang pensiun. Tapi bagaimana bisnis beliau sekarang? Kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat begini. Tetap di Pensiunpreneur Siapa Takut.